Masalahnya tadi tidak seluruh orang bisa untuk stay Hmm. at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PKS TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di PKS TV On Podcast. Mungkin teman-teman merasakan beberapa minggu ke belakang kita sudah diisolasi di dalam rumah masing-masing. Di Indonesia sudah mulai merebak COVID-19. Sudah banyak berjatuhan korban, terutama dari kesehatan ya, di tim medis gitu. Kita ucapkan salut kepada mereka, salam hormat. Mudah-mudahan tim medis yang lainnya diberi kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bersama dengan salah satu anggota dewan kita dari PKS, Bapak Asep Mulyadi. Assalamualaikum, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung pagi ini. Gimana? Sehat? Masih work from home? Alhamdulillah, hari ini cuaca juga bagus ya di luar. Ya, cuaca bagus. Ini membuat kita juga ini kalau bahasa Sundanya moyan ya, moyan. Sudah moyan. Berjemur. Jadi kebahagiaan itu harus menjadi prioritas buat kita, karena kebahagiaan itu adalah meningkatkan imunitas kita. Oke, alhamdulillah. Oh, berarti siap-siap olahraga nih di luar nih, di apa? Tentu ya. Rumah ya. Kita harus tetap bergerak, walaupun kita harus ada kebijakan-kebijakan stay at home, tapi juga jangan lupa kita bergerak ya, agar tubuh kita terus juga sehat, fisik kita juga bagus, kuat, karena dengan begitu kita juga akan beri manfaat buat banyak orang. Oke. Wah, tipsnya bagus. Ini Pak Asep Mulyadi adalah anggota Dewan PKS Kota Bandung, fraksi PKS Kota Bandung, Komisi B ya. Betul. Komisi B itu membidangi apa aja? Kalau nggak salah ekonomi, tapi itu bisa dijabarkan apa aja itu ekonomi? Ya, jadi di DPRD Kota Bandung kan ada alat kelengkapan dewan, ada Komisi A, B, C, D ya. Komisi A lebih ke pemerintahan, ke hukum, kemudian Komisi B lebih ke ekonomi dan keuangan, Komisi C lebih ke infrastruktur, Komisi D lebih ke pendidikan, kemudian sosial dan kesehatan. Nah, di Komisi B itu di dalamnya menangani bidang-bidang ekonomi, ada UMKM, kemudian ada perdagangan perindustrian, kemudian juga koperasi di dalamnya, kemudian ada juga pariwisata dan sebagainya. Pariwisata. Ya. Kalau nggak salah ekonomi kreatif, pendapatan daerah ya. Ya, betul. Perusahaan. Semua yang berbasis ekonomi ada di Komisi B. Betul. Oke. Kan kita melihat nih beberapa minggu ke belakang, orang-orang Indonesia, terutama mungkin Kota Bandung yang kemarin itu sempat diisukan, apakah masih isu ya, KLB itu, kejadian luar biasa. Kota Bandung tuh yang sempat hampir di lockdown oleh Bapak Gubernur. Iya. Betul ya. Jadi pasti kan ada yang terganggu ya gitu, teman-teman kita di Kota Bandung mungkin, warga Kota Bandung yang akhirnya harus berdiam diri di rumah dan mereka tidak bisa melakukan kerjaan harian mereka. Mungkin kalau yang bergaji masih bisa menerima, tapi kalau yang kerjaan harian misalkan ojol, terus pekerja buruh bangunan atau bagaimana, itu pandangan dari Dewan PKS seperti apa, Pak? Iya, jadi kan kasus wabah pandemi yang sekarang ini meluas ya. Artinya kan pandemi dia sudah ruang lingkupnya sudah dunia ya, dan ini sudah disampaikan oleh WHO, dan tidak terlepas juga Indonesia juga termasuk kena dampak, dan termasuk Kota Bandung itu juga terdampak. Dan hal yang penting pada saat-saat seperti sekarang tentu bagi kita sebagai warga masyarakat adalah bagaimana kita mengikuti arahan-arahan dari pemerintah ya, kemudian juga kita mendengarkan arahan, kemudian kebijakan dari para ulama, tokoh-tokoh agama, kemudian juga kita harus ikuti, dengarkan dan perhatikan arahan-arahan dari ahli kesehatan, karena tentu mereka para ahli kesehatan adalah orang-orang yang selama ini concern untuk
menangani tentang perkembangan-perkembangan tentang virus ini. Nah, oleh karena itu, salah satu kebijakan pemerintah diantaranya adalah bagaimana untuk mengurangi terkait dengan perkembangan dan penyebaran virus ini adalah untuk menjaga interaksi antar orang. Ya, salah satu kebijakannya adalah bagaimana mendorong supaya melakukan stay at home. Nah, kendalanya tidak semua mampu untuk melakukan stay at home karena terkait tadi kata Pak Ali ya, bagaimana kita juga ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, ada yang memang kebutuhannya harian dan sebagainya. Nah, kami termasuk dari fraksi PKS mendorong sebisa mungkin diupayakan sekuat tenaga itu bagaimana kita melakukan berdiam diri di rumah, ya. Kenapa? Untuk karena dewan PKS betul. saja. Ya, enggak, artinya untuk masyarakat. Oh, untuk masyarakat juga. Semua. Karena ini kan dari arahan dari pemerintah juga. Ikuti dari arahan pemerintah ini, dan ini kan bukan sekedar pemerintah, tapi juga bagaimana para tokoh agama, bagaimana juga para ahli kesehatan, bahwa saat ini yang paling tepat adalah bagaimana kita mengupayakan dulu untuk stay at home. Karena dengan begitu, karena di lapangan kita nggak tahu nih, si A, si B, si C gitu kan, bisa jadi seseorang dia terlihat seperti biasa ya, tidak seperti sakit segala macam. Tapi kan mana siapa yang menjamin bahwa seseorang itu membawa carry tadi ya virus, dan itu bisa terkena kepada tadi yang memiliki daya imunitasnya rendah. Oleh karena itu saat sekarang ini yang paling tepat adalah bagaimana mengupayakan stay at home. Memang banyak manfaat sekarang dengan stay at home itu ya. Kita bisa lebih dekat dengan keluarga dan sebagainya. Masalahnya tadi tidak seluruh orang bisa untuk stay at home ya. Para UMKM terutama ya UMKM yang pendapatannya adalah harian. Betul. Nah, ini kan ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Nah, oleh karena itu pemerintah sebenarnya kan mengeluarkan kebijakan berikutnya supaya ketika ini dilakukan stay at home, orang-orang yang terdampak dengan ekonominya dengan kebijakan ini, itu ada namanya nanti ada kebijakan berikutnya adalah masalah sosial, termasuk bantuan dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu, bagi teman-teman, bagi warga masyarakat yang memang harus terpaksa keluar rumah dan lain sebagainya, tentu kita juga harus waspada, tetap menggunakan masker, kemudian selalu cuci tangan dan lain sebagainya. Begitu. Emangnya masker itu efektif, Pak? Ya tentu kan, karena penyebaran virus ini menurut para ahli kesehatan kan sebetulnya ditularkan melalui droplet itu ya, penyebaran ketika orang bersin, batuk dan sebagainya. Oleh karena itu masker sebetulnya kan hanya untuk mengurangi. Betul. Tentu masker tidak dipakai selamanya kan. Ketika bagaimana kita, terutama untuk orang-orang yang secara kesehatan itu kondisinya lagi kurang bagus ya, itu namanya juga berupaya bagaimana meminimalisir untuk terjadinya penyebaran virus itu. Kenyataannya di lapangan ini sekarang yang tadi pekerja harian termasuk ini mungkin ya ojol. Kalau buruh itu kan sudah dikurangi jam kerjanya ya, yang tadinya seminggu penuh jadi 4 hari atau 3 hari di pabrik. Terus kalau yang ojol ini, yang beberapa laporan, mereka malah justru kehilangan pelanggan gitu kan. Jadi yang tadinya sehari bisa 19 kali ngangkut orang gitu kan, kemudian sekarang sehari pun bisa jadi mereka tidak dapat gitu. Pasti dampaknya sangat besar sekali ya gitu. Nah ini jaring mungkin butuh jaring pengaman ya untuk kehidupan mereka yang tadinya mereka tidak dikategorikan miskin, ketika ini kan jadi udah masuk bulan berikutnya nih, bulan kedua nih dari pandemi virus ini. Nah itu gimana cara mengatasinya Pak? Pemerintah kan baru menjanjikan saja ya kemarin, Jokowi juga Bapak Presiden menjanjikan adanya pengurangan tarif listrik kali ya untuk 450 dan 900 gitu. Apakah ini akan sebuah solusi gitu kan? Sedangkan yang lainnya belum tercover nih. Kayak gini, masalah ekonomi mereka ketika pulang mereka nggak bawa apa-apa gitu. Walaupun mereka nggak bisa, mereka bilang mereka nggak bisa
meninggalkan kerjaan mereka, tapi pulang-pulang juga mereka sama aja gitu loh. Pulang-pulang nggak dapat apa-apa gitu. Nah, gimana ini Pak pandangannya Pak? Ya situasi sekarang kan sebenarnya situasi krisis ya. Artinya memang sekarang kondisinya tidak normal. Sehingga dalam situasi krisis ini memang semuanya harus berpikir untuk berubah. Berubah dalam arti banyak hal ya. Berubah yang pertama tentu dari sisi cara ya, cara. Hari ini tadi pagi orang kan sekarang walaupun di pasar-pasar tradisional kan itu harus ya, karena itu kebutuhan pokok. Tapi kenyataannya tidak semua orang itu juga sekarang mau untuk datang misalnya ke pasar, gitu kan? Ada orang-orang yang membatasi diri. Itu kan peluang sebetulnya. Betul. Peluang apa misalnya? Peluang merubah ya. Bagaimana cara jualan itu sekarang memang dipaksa orang untuk naik atau berpindah dari offline ke online. Dengan berpindahnya dari offline ke online, tadi saya dapat kebetulan saya coba membeli sayur tuh dari yang online itu. Beliau berbicara bahwa setiap hari dia ada penambahan 2 kali lipat. Setiap hari ada penambahan 2 kali lipat ketika beliau melaunching program jualan lewat online. Artinya apa? Setiap hari dia tumbuh terus pelanggannya. Dan ketika tumbuh pelanggannya kan nggak mungkin dia layani oleh dia sendiri. Ini peluang untuk apa? Memberdayakan orang lain, memberdayakan transportasi. Seperti misalnya tadi ojek online dan sebagainya. Artinya di sini selalu ada peluang, selalu ada kesempatan, selalu ada alternatif yang lain untuk ada peluang-peluang yang baru. Nah, ketika tadi ada hambatan-hambatan, tentu tidak akan berbeda sekali dalam kondisi normal. Mungkin tadi kata Pak Ali bisa 19, sekarang ternyata berkurang. Tentu di situ juga ada turunan-turunannya. Ya, pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Ya, walaupun itu pasti prosesnya bertahap ya, yaitu salah satunya adalah bagaimana membantu masyarakat yang memang terkena dampak, ya, baik itu DCO 1, DCO 2 itu ada di pemerintah aturannya dan ada standarnya. Tapi juga bagi kita sebagai warga masyarakat, ya, termasuk saya sendiri, adalah bagaimana kita dalam situasi krisis seperti sekarang ini juga merubah lifestyle kita. Apa misalnya? Yaitu memang sekarang dipaksa kita harus berupaya mengoptimalkan untuk kebutuhan pokok. Nah, kan? Karena sebetulnya manusia itu makhluk yang sangat fleksibel. Manusia itu bisa hidup dengan 500.000, tapi bisa hidup dengan 700.000. Bisa hidup dengan 1 juta, tapi sebenarnya bisa hidup dengan 800.000. Bisa hidup dengan 1.200.000, bisa hidup dengan 600.000. Itu fleksibel, menyesuaikan manusia. Nah, pada kondisi seperti ini, di samping tadi kita juga mencari peluang, mencari alternatif-alternatif yang lain untuk melakukan upaya-upaya penghidupan kita, tapi juga pemerintah harus membantu kebijakannya untuk membantu tadi yang terdampak. Ya. Tapi juga yang ketiga adalah bagaimana dari diri kita itu mengupayakan dalam kondisi krisis seperti ini, harus bisa-bisanya kita bagaimana mengurangi pengeluaran. Ya, begitu. Oke. Ini dapat kabar nih di pasar Kembar Mas ya di Regol itu sudah mulai sepi pengunjung, mulai sepi. Nah tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Asep ya bahwa sudah ada perubahan pola penjualan ya, yang tadinya offline yang di pasar-pasar, kemudian sekarang ada yang online. Emang yang main online semuanya orang pasar kan enggak? Betul. Yang di pasar itu kan tidak semua well educated ya, mereka belum tentu suka menggunakan yang kayak gitu. Nah ini untuk mengatasi yang sehari-hari tadinya di pasar seperti apa ini Pak gitu? Mereka pasti pendapatnya berkurang banget gitu. Makanya pemerintah yang saya tahu itu mengeluarkan kebijakan bahwa pasar-pasar tradisional terutama yang kebutuhan pokok itu didorong untuk buka, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetap pelayanan ya? Betul, karena ini kebutuhan sehari-hari yang itu kebutuhan pokok buat masyarakat. Jadi dorong ini untuk memberikan pelayanan terus kepada masyarakat. Nah, tadi betul, tidak semua orang sekarang bisa beralih. Dan beralih itu prosesnya juga lumayan. Iya, lumayan juga. Lumayan gitu. Dan saya yakin juga tidak semua masyarakat juga
itu menggunakan jasa online hari ini. Banyak juga masyarakat yang masih memanfaatkan offline. Artinya ini kan selalu ada yang masanya krisis itu ada masa kesetimbangan nanti. Ya ini masa krisis sekarang ini pasti orang mencari cara ya gimana ini supaya bisa menyesuaikan, bisa bertahan hidup dan sebagainya. Pemerintah juga harus tetap memperhatikan ini ya supaya tadi karena tidak semua orang bisa dengan cepat merubah, makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk bantuan, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, ya. Tapi juga tadi sebetulnya masyarakat dituntut sekarang ini untuk tadi semakin mampu bagaimana menghadapi situasi kondisi yang seperti sekarang ini dengan cara tadi mengalihkan sebagainya kepada online. Yang tidak bisa online, masyarakat juga masih ada yang memang belanja di pasar tradisional itu. Betul, masih ada ya? Pasar Kembar, termasuk saya juga daerah situ. Kebetulan saya kalau ke pasar juga sebetulnya ke daerah situ. Nah, ini saya juga paham betul di wilayah situ. Oh gitu. Jadi ya tadinya mungkin Pak Asep suka ke Pasar Kembar, Mas, ya salah satu pelanggan yang akhirnya mengalihkan ke online ini. Ketahuan ya. Nah, ini kan pasti dampak ekonominya itu sangat besar ya gitu. Ya, baik terutama bagi para penjual ya di pasar terus. Nah, itu yang mereka nggak bisa merubahnya. Kayak kemarin itu kami lihat itu di Dago juga sudah mulai sepi. Walaupun ada juga aktivitas tetap ada gitu. Nah, ini kan kita tidak bisa memprediksi pandemi ini betul. Sampai kapan ya. Mungkin kemarin ada yang bilang bahwa siklusnya itu sekira 4 bulanan mungkin ya. Dan kalau ngomong siklus berarti di bulan April ini adalah puncak-puncaknya nih. Mulai banyak nih. Kami dapat info kemarin tuh di Riau malah yang belum dipublis secara nasional di Riau itu 20.000 ODP. 20.000 orang loh. Bukan sesuatu yang kecil gitu. Dan di Bandung mungkin bisa jadi lebih banyak lagi gitu, bakal lebih banyak lagi. Ya kita berharap tidak akan bertambah seperti kemarin ya gitu. Sampai wakil wali kota juga kena. Nah, ini karena perilaku yang tidak bisa dirubah tadi gitu. Terus pemerintah tadi mendorong tetap pasar tetap buka gitu. Nah, ini gimana nih cara mengatasinya ketika puncak-puncaknya pandemi ini? Apakah pemerintah ada program atau dari dewan deh? Dari dewan itu ada ini nggak dorongan kepada pihak eksekutif atau pemerintah untuk melakukan apa? Untuk jaring pengaman sosialnya itu seperti apa? Ya, betul ya. Jadi yang harus kita antisipasi juga sebetulnya bukan sekedar pandeminya nih, bukan sekedar wabahnya, tapi dampak setelah wabah ini. Itu yang harus diperhatikan. Karena justru yang saya khawatirkan adalah dampak setelah pandemi ini. Ini kan sebetulnya sekarang kan kesehatan nih. Setelah kesehatan kan ekonomi. Setelah ekonomi kan sosial. Gitu loh. Ini 3 hal ini harus diperhatikan. Jadi pemerintah dalam hal ini harus mengantisipasi bukan sekedar masalah kesehatan, juga harus mengantisipasi adalah masalah ekonomi, ya. Dan yang ketiga adalah masalah sosial. Nah, masalah ekonomi karena hubungannya dengan Komisi B, saya termasuk mendorong agar pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu bagaimana supaya tetap roda perekonomian itu tetap berjalan. Karena ketika roda perekonomian itu adalah macet, ya, berhenti, itu sebetulnya dampaknya akan lebih luas di situ. Di situ ada kebutuhan masyarakat, di situ ada tenaga kerja, di situ ada perputaran ekonomi dan sebagainya. Sehingga ketika ini berhenti, dampaknya bahkan bisa jadi kepada perputaran juga pendapatan pemerintah, ya, pajak dan sebagainya. Ketika pendapatan pemerintah juga turun, maka otomatis pembangunan, bantuan dan sebagainya itu juga akan terdampak. Jadi kami dari Komisi B mendorong agar kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi itu bagaimana supaya perputaran ekonomi tetap berjalan. Yang kedua, pasca kebijakan kesehatan sekarang adalah bagaimana juga kebijakan terkait dengan ekonomi dan sosial, dampak sosialnya. Karena saya yakin ya dengan kejadian pandemi yang sekarang itu akan banyak orang terdampak, ya.
Yang tadinya Pasti, tidak pasti. masuk miskin, jadi miskin. Yang tadinya rentan miskin, jadi miskin. Dan tadinya tidak miskin, jadi miskin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya sih sudah mendengar katanya pemerintah kota dalam hal ini, termasuk juga pemerintah provinsi, sudah menyiapkan pola-pola dan mekanisme untuk bantuan ini. Sekarang pendataan sedang dilakukan oleh RT, oleh RW, oleh kelurahan, kecamatan. Pemerintah kota ya, Kota Bandung ya? Betul, betul. Karena kan bantuan ini kan dari provinsi juga sudah menyiapkan katanya. Ya, provinsi Menyiapkan. baru bilang aja gitu. Betul, betul. Belum Kota juga sudah menyiapkan. Walaupun untuk pemerintah kota sebetulnya kan itu karena terkait bantuan kalau menggunakan APBD tentu harus atas persetujuan DPRD. Dan hari kemarin termasuk mulai pembahasan itu. Artinya yang kemarin sudah dilakukan itu adalah bagaimana pemerintah kota mengajak masyarakat untuk bersama-sama saling membantu, kan begitu ya. Apakah itu dari CSR dan dari mana segala macam. Cuman poin pentingnya adalah kami mendorong pemerintah dalam melakukan kebijakan bantuan ini adalah poin penting adalah bagaimana pendataan di masyarakat. Karena ketika pendataan ini tidak akurat, pendataan ini tidak tepat sasaran, itu justru akan menimbulkan juga masalah-masalah baru sosial. Nah, jadi kami termasuk mendorong aparat pemerintah, apakah itu dari RT, dari RW, kelurahan, bagaimana data ini juga dibuat secara akurat, betul-betul orang yang membutuhkan. Cuman yang ketiga juga, kalau juga mengharapkan dari pemerintah dan sebagainya, saya yakin orang yang membutuhkan akan jauh lebih banyak daripada alokasi yang tersedia. Oleh karena itu, kami mendorong... Emang berapa yang sudah disediakan pemerintah? Kenapa? Pemerintah kota yang sudah disediakan berapa? Ya, pemerintah kota kan mengalokasikan sebetulnya sekarang ini untuk total itu kan dengan segala macam ya. Kemarin ada untuk gugus tugas kalau tidak salah itu sekitar 5 miliar. Kemudian untuk alokasi kesehatan dan sebagainya itu sekitar 75. Kemudian untuk alokasi sosial dampak sosial kurang lebih 181 miliar itu yang diajukan ya, Jadi yang diajukan ya. Belum disetujui ya? Belum, karena kan ini harus ada perpindahan alokasi anggaran kan. Betul. Karena dampak ini kan tidak direncanakan karena alokasi anggaran APBD kan sudah diketok palu di akhir tahun kemarin. Nah, ini ada alokasi yang ingin ada perubahan, yaitu untuk kesehatan kurang lebih sekitar diajukan 75 miliar, kemudian untuk gugus tugasnya untuk 5 miliar, kemudian untuk dampak sosial itu kurang lebih sekitar 181.500 juta ya, 181 miliar 500 juta. Nah, tentu alokasi ini itu tidak akan mencukupi dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu pada kondisi ini bagaimana masyarakat bergotong royong, masyarakat saling membantu, masyarakat juga mewujudkan yang mampu dia saling membantu kepada tetangga sekitarnya, itu menurut saya justru akan lebih jauh efektif dan memberikan manfaat buat bagaimana masyarakat lebih tertib, lebih tenang menghadapi pandemi seperti itu. Pandemi ya. Jangan panik himbauannya. Betul. Padahal tapi tetap aja panik itu pasti dirasakan juga ya. Dengan orang tetap di rumah terus nggak ada kerjaan gitu kan ya, rebahan kerjaannya ya, sebagian itu terus ngapain aja gitu, itu terus pasti akan ada kepanikan di bulan-bulan berikutnya gitu Pak. Iya. Jadi rasa takut itu atau kepanikan itu ya manusiawi dan bisa jadi ada nilai manfaat buat kita. Kebayang nggak kalau kita tidak punya rasa takut? Kita juga mungkin akan sembrono melakukan aktivitas kita. Tapi ketakutan harus dikelola oleh kita. Jangan sampai rasa takut ini mengalahkan keberanian kita. Jangan sampai kekhawatiran ini mengalahkan keyakinan kita, begitu. Toh pada hakikatnya sebetulnya semua takdir ini sudah ditentukan, begitu. Cuman kan kita diwajibkan untuk berupaya, ya, tawakal. Tawakal itu kan mengupayakan sekuat tenaga. Bagaimana agar virus ini juga tidak tersebar, kita harus mengupayakan, ikuti tadi arahan pemerintah, tokoh agama, kemudian kesehatan. Tapi tetap kita ketakutan itu jangan berlebihan, jangan sampai paranoid juga, begitu kan?
membuat kita terus-menerus diri kita diliputi dengan ketakutan. Justru itulah yang akan melemahkan dari apa? Dari imunitas tubuh kita. Jadi sekali lagi bahwa rasa takut adalah ya sunatullah, itu manusiawi adanya, tapi sekali lagi harus dikelola oleh kita. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi sekarang ini, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah krisis. Ini adalah global, bukan hanya terjadi di Kota Bandung. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara lain. Oleh karena itu memang kita dituntut ya, termasuk saya sendiri, ada bagaimana merubah merubah tadi mental kita, merubah mindset kita, merubah style ya, gaya hidup kita, termasuk juga merubah cara-cara berupaya kita. Ya, mau tidak mau sekarang dipaksa anak-anak harus ngajarin orang tuanya bagaimana misalnya kalau harus belanja online, kalau harus jualan online dan sebagainya, mencari peluang dan lain sebagainya. Itu ya memang kondisi seperti ini, dan saya yakin namanya kondisi itu kan tidak selamanya. Tadi sampaikan bisa 3. Ya saya berharap sih selesailah minggu ini, gitu, jangan lama-lama. Kita ingin menghadapi Ramadan ini masalahnya kan. Begitu, kita ingin menghirup Ramadan dengan kebahagiaan. Tapi kan nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu sampai berapa lama. Tapi kita yakin bahwa ketika malam itu pasti besok ada siang. Kemudian ketika sekarang hujan itu pasti akan ada terang. Dan ketika sekarang ini kita ada wabah, ada virus, saya yakin setelah ini itu ada musim semi yang justru kita harus songsong dengan penuh kebahagiaan. Jadi rasa optimisme itu harus tetap dibangun oleh kita agar betul-betul kita juga siap, ya, tetap enjoy, tetap bahagia sambil terus berupaya. Oke. Mungkin ini kita ada data nih, data untuk Kota Bandung nih positif nambah lagi nih, kemarin tuh berapa? Sekarang udah 28, Pak. 28 ini karena tadinya mungkin dari salah satu kita tidak bisa menyalahkan ya, ada perilaku ekonomi yang tidak bisa dikerjakan di rumah saja dan dia harus jalan gitu. Saya juga melihat di jalan-jalan ternyata memang sudah berkurang banyak ya, tapi masih banyak yang berseliweran gitu. Nah, ini apakah enggak juga ya, enggak melulu dampak ekonomi, mungkin ada juga yang masih jalan-jalan orang-orang ini gitu. Kira-kira solusi apa? Mungkin ada solusi, bukan solusi ya, saran apa dari anggota Dewan PKS gitu untuk ke pemerintah untuk membatasi pergerakan orang yang non ekonomi, selain ekonomi gitu. Ya, ini memang ketika kita berbicara di masyarakat ini memisahkan apakah ini betul-betul urgen atau tidak urgen, setiap orang kan pasti punya pertimbangan ya, punya alasan begitu. Makanya tadi saya di awal sudah sampaikan sebetulnya ketika kita sekuat tenaga bisa stay at home itu sangat bagus ya. Namun kalau dirasa memang ada kebutuhan yang sangat urgen segala macam, itu tentu asal kita tadi ya menyiapkan dengan waspada terhadap kesehatan dan sebagainya. Tadi ya sering cuci tangan, kemudian pakai masker di saat-saat tertentu. Kemudian juga kalau perlu pulang ke rumah jangan lupa juga mandi ya. Kebiasaan hidup bersih dan sehat ini diupayakan buat dibiasakan di masyarakat. Nah, tentu kita juga sekali lagi tidak bisa memaksa bagaimana masyarakat betul-betul apakah ini urgen atau tidak. Oleh karena itu menurut saya bahwa pemerintah juga bisa memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat ya. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang dianggap menjadi panutan di masyarakat. Untuk apa? Untuk terus mendorong, mengupayakan supaya masyarakat memahami, mengerti, berdiam diri sebentar lah gitu misalnya. Ya ini kan harapannya kan 2 minggu ya, 2 minggu itu walaupun tadi ini tidak tahu nih sampai kapan. Ya kita sih berharap jangan lama-lama gitu, karena dengan lama dampaknya akan banyak sekali gitu. Karena terus terang ketika ini tidak dilakukan ya, himbauan dari pemerintah, dari tokoh agama, dari ahli-ahli kesehatan, justru ini yang dikhawatirkan adalah dampak yang lebih luas. Dan kalau itu dampak lebih luas, bisa dibayangkan kita ya, tenaga kesehatan kita juga terbatas, tempat-tempat rumah sakit juga terbatas. Kita tidak inginkan itu. Oleh karena itu saya termasuk menghimbau ya diri saya, kemudian warga sekitar, masyarakat. Yuk kita ikuti anjuran-anjuran pemerintah, tokoh agama dan ahli-ahli kesehatan ya,
Tapi kalaupun betul-betul urgen tidak bisa, ya kita memang terpaksa harus keluar rumah, manfaatkan itu sekali lagi bagaimana kita membiasakan hidup bersih dan sehat. Oke, terakhir mungkin Pak Asep, pesan buat masyarakat Kota Bandung mengenai kita ke depan untuk menghadapi COVID ini. Mudah-mudahan kita bisa segera selesai ya dengan COVID ini. Terakhir. Ya sekali lagi bahwa kondisi hari ini adalah kondisi yang tidak diinginkan, dan tentu ini harus menjadikan kita bahwa kita harus memiliki keyakinan yang lebih kuat hari-hari ini kepada Tuhan pencipta kita, ya. Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur alam ini. Maka keyakinan kita justru pada kondisi ini kita harus semakin kuat keyakinan kita, semakin dekat, ya, semakin memohon, semakin berharap, semakin rasa takut itu hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi yang kedua di saat-saat seperti ini tentu kita memang tadi ya harus tetap berupaya mindset dan pikiran kita untuk tetap bahagia. Ya betul, mau bahagia kumaha tuh Pak Asep dah kondisi nakia. Ya bagaimana? Ya dengan cara bahagia itu bisa dengan cara-cara yang kecil. Ya, bahagia itu tidak harus selalu yang wah. Mungkin bisa cari hal-hal yang kecil oleh kita. Kenapa? Karena kebahagiaan tadi akan mempengaruhi pikiran kita. Yang ketiga juga, yang paling penting juga adalah bagaimana kita hari-hari ini memang dituntut untuk tadi ya berpikir smart, berpikir cerdas, merubah posisi kita, ya, merubah pikiran kita, pola pikir kita, keseharian kita, gaya hidup kita, kemudian juga kebiasaan, ya. Kemudian juga tentu tadi mental yang paling penting. Mental kita ini karena kondisi hari ini adalah kondisi krisis dan ini tidak. Mohon maaf saya selama mungkin dalam usia saya sekarang baru sekarang loh. Saya kok ada tiba-tiba ada krisis seperti ini, ada pandemi seperti ini sekarang kan? Artinya selama bertahun-tahun kan kita juga normal-normal saja. Artinya kesyukuran kita sebetulnya harus lebih ditonjolkan kepada Allah SWT daripada kondisi-kondisi yang sekarang kita alami. Yang berikutnya tentu saatnya hari-hari ini kita memang harus banyak beristighfar kepada Allah SWT, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena insya Allah dengan istighfar, ya, dengan doa-doa yang kita ucapkan, sambil terus kita juga berusaha tawakal kepada Allah, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, ya, khususnya di Bandung, dan kita bisa kembali hidup normal seperti biasa, bisa beraktivitas, perputaran roda ekonomi bisa kembali normal, dan dengan demikian maka kebahagiaan, pembangunan, kemudian kemanfaatan buat masyarakat yang kita berikan kontribusi kita yang terbaik buat masyarakat kita. Amin. Terima kasih Pak Asep Mulyadi. Mudah-mudahan keluarga diberi kesehatan selalu dan Pak Asep diberi kesehatan selalu berkhidmat untuk masyarakat. Amin. Terima kasih pertemuan hari ini Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, jaga kesehatan, ya, tetap bergerak walaupun itu adalah stay at home.